Pasang Sakur. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, baru-baru ini kekuatan salah satu pasukan khusus kita ditambah menjadi lebih besar lagi, bos. Yaitu Kopassus, yang kini markasnya disebar ke 6 pulau-pulau besar di Indonesia. Dan terkait upgrade dari jumlah dan markas pasukan Kopassus ini, pihak TNI pun akhirnya angkat bicara, bos. Mereka buka suara soal di mana sajakah kini markas Kopassus bakal dibangun dan apa alasannya. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Seperti yang kalian tahu, Komando Pasukan Khusus atau yang lebih kenal dengan nama Kopassus adalah pasukan khusus kebanggaan TNI Angkatan Darat, bos. Yang terkenal dengan kemampuan tempur kelas dunia, disiplin baja dan operasi rahasia yang mungkin masih banyak yang belum kita ketahui. Mereka mengenakan baret merah yang menjadi simbol keberanian. Prajurit Kopassus pun dilatih untuk menuntaskan misi-misi berbahaya dari infiltrasi, sabotase, operasi lintas udara hingga penanggulangan teror. Nah, kini kekuatan pasukan khusus ini pun mendapat suntikan besar melalui peraturan Presiden nomor 84 tahun 2025, bos, yang diteken langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan tak main-main, struktur organisasi Kopassus bukan hanya diperbesar, tapi juga dipertegas nih dengan peningkatan status pucuk pimpinan dari Danjen Bintang 2 menjadi Panglima Kopassus Bintang 3. Dan yang paling mencolok, jumlah grup Kopassus yang sebelumnya hanya 3, kini telah bertambah menjadi 6 grup penuh, bos. Dan ini untuk pertama kalinya markas-markas mereka akan disebar ke 6 pulau besar di Indonesia. Mulai dari grup 1 di Serang, Banten, Pulau Jawa. Kemudian grup 2 di Sukoharjo, Jawa Tengah, Pulau Jawa. Kemudian grup 3 di Dumai, Riau, Pulau Sumatera. Grup 4 di Penajam, Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Grup 5 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Pulau Sulawesi. Dan grup 6 di Timika, Papua Tengah, yaitu di Pulau Papua, bos. Kemudian untuk markas besar Kopassus tetap berada di Cijantung, Jakarta Timur, bersama dengan Satuan 81 untuk penanggulangan anti teror dan Pusdiklat Passus di Batu Jajar, Bandung Barat. Dan pertanyaannya, mengapa kini markas-markas Kopassus ini harus disebar? Nah, jadi menurut sumber-sumber berita tadi, dijelaskan bahwa selama ini seluruh kekuatan tempur Kopassus terpusat di Pulau Jawa, bos. Artinya, jika terjadi ancaman di wilayah luar Jawa, pasukan pun harus digeser dulu dengan waktu tempuh yang sangat berharga. Dan dengan penyebaran ke 6 pulau besar ini, setiap grup pun bisa menjadi tameng pertama yang langsung bergerak mengamankan wilayah strategis sebelum ancaman membesar. Seperti dijelaskan oleh Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana, langkah ini pun adalah jawaban atas kebutuhan respon cepat terhadap segala bentuk ancaman, bos. Mulai dari terorisme, sabotase hingga infiltrasi asing. Dan tiap grup nantinya akan beroperasi berdampingan dengan satuan kewilayahan seperti Kodam agar mampu melaksanakan operasi mandiri di wilayahnya. Dan dengan formasi baru ini, Kopassus pun nanti akan benar-benar menjadi pasukan pemukul cepat yang siap bergerak kapan saja, di mana saja dari Sabang sampai Merauke, bos. Dan ini jelas adalah sebuah pesan kuat bagi siapapun bahwa keamanan Indonesia ada di tangan prajurit-prajurit pilihan yang selalu siaga di garda terdepan. Tak lagi terpusat di Pulau Jawa, tapi kini para pasukan Kopassus yang anggotanya berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia pun kini juga telah menyebar untuk dengan sigap menjaga tiap-tiap pulau besar di Indonesia beserta wilayah-wilayah di sekitarnya. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.